Pemirsa, viral, warga sekampung turun tangan evakuasi mobil terperosok di jurang hanya menggunakan tali di Nrekang, Sulawesi Selatan. Aksi warga satu kampung gotong royong mengevakuasi sebuah mobil yang terperosok di selokan viral di media sosial. Dalam video, nampak warga menarik badan mobil menggunakan tali. Tidak kalah heboh, emak-emak juga ikut andil menarik mobil ke tepi jalan. Ada juga yang menyemangati warga hingga mobil berhasil dievakuasi. Selain mendapat pujian warganet, aksi gotong royong ini juga diapresiasi oleh petugas kepolisian. Sangat mengapresiasi ya masyarakat yang telah membantu mobil tersebut ya sehingga bisa terlepas dari musibah, tidak ada korban jiwa maupun kerugian materi dari hal tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara mobil dan 6 orang penumpangnya dievakuasi dengan keadaan selamat. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sebuah helikopter jatuh di kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali pada Jumat sore. Ya, jatuhnya helikopter diduga akibat tersangkut tali layang-layang. Helikopter berjenis Bell 505 Jet Ranger X terjatuh di kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali pada Jumat sore sekitar pukul 15.33 waktu Indonesia Tengah. Helikopter dengan nomor penerbangan PKWSP ini rusak pada bagian depan dengan bagian ekor terpisah. 5 orang di dalamnya selamat. 3 diantaranya adalah warga negara asing yang menjadi penumpang dan 2 orang warga negara Indonesia sebagai pilot dan kopilot. Helikopter milik PT White Sky Aviation ini awalnya terbang rendah di atas rumah warga hingga akhirnya jatuh di sekitar akses jalan baru. Jatuhnya helikopter diduga akibat terlilit tali layang-layang. Helikopter bertipe Bell 505 Jet Ranger X ini diproduksi perusahaan Bell Helikopter asal Kanada. Helikopter ini biasanya digunakan dalam sekolah penerbangan, aktivitas pariwisata, maupun untuk kepentingan korporasi. Per unitnya, helikopter ini dijual dengan harga $1 juta Amerika Serikat atau sekitar 16,2 miliar rupiah. Kokpit pesawat ini bertipe full glass alias didominasi oleh kaca dan memiliki kapasitas 5 orang, 2 kru dan 3 penumpang. Helikopter menggunakan mesin turbomeca Arius 2R dengan kontrol mesin canggih VDEC Dual Channel. Kekuatannya pun mencapai maksimal 504 shaft horsepower. Selain itu, helikopter ini memiliki jangkauan terbang maksimal 360 nautical mile dan menggunakan sistem avionik G1000H dari Garmin. Helikopter ini dimiliki oleh White Sky Aviation untuk disewakan. Tarif sewanya bervariasi mulai dari 6,9 sampai 36 juta rupiah. Tim iNews melaporkan. Rekonstruksi pembakaran rumah wartawan yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia akibat terbakar di Kabanjai, Kabupaten Karo, Sumatera Utara berlangsung hingga malam hari. Ratusan warga hadir di lokasi menyaksikan langsung rekonstruksi. Semua tersangka dihadirkan saat rekonstruksi. Saat tersangka dihadirkan, warga ramai-ramai menyoraki pelaku. Bahkan, saat rekonstruksi adegan pembakaran, warga tak bisa menyembunyikan emosi dan terus menyoraki pelaku. Sepanjang adegan, kedua pelaku terus menunduk, tak berani melihat warga yang ramai menonton. Keluarga wartawan Tribrata TV Sampurna Pasaribu meminta kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang sebagai pembunuhan berencana. Keluarga korban juga melaporkan dugaan keterlibatan oknum aparat yang disebut sempat mengancam korban. Keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu terus mencari keadilan. Jumat lalu, putra sulung Sempurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta.
Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian, yaitu Kasat-Reskrim Polres Tanah-Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita, tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasanya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspamat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan bakar ini sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Sebelumnya rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan terpidana kasus Vina Sakatatal menjalani pemeriksaan psikologi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal tersebut dilakukan menjelang sidang peninjauan kembali atau PK kasus Vina. Bertempat di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat, Sakatatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, didampingi keluarga dan kuasa hukum hadir untuk menjalani pemeriksaan psikologi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pemeriksaan psikologi Saka dilakukan sebagai kelanjutan dari upaya pengajuan perlindungan ke LPSK, serta menjelang digelarnya sidang peninjauan kembali atau PK kasus Vina, yang pernah membuatnya mendekam di balik jeruji. Pemeriksaan dan pendampingan psikologi ini dilakukan untuk memastikan emosi Sakatatal dalam kondisi baik. Ini jadi tidak berpengaruh terhadap nanti. Cuman bukan hanya kepentingan PK, tapi kepentingan memperbaiki psikologi Saka, mental Saka supaya lebih baik lagi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Keluarga almarhumah Vina meminta polisi kembali membuka data pembuktian kasus. Salah satu yang disoroti barang bukti isi chat dan ponsel korban dan pelaku. Wacana membuka dari awal lagi. Data kasus pembunuhan Vina dan Eki ramai disuarakan. Keluarga Vina meminta polisi menyelidiki teman almarhumah Vina bernama Mega. Dia itu datang ke sini sama temennya minta uang gitu kan. Saya tanya tuh temennya itu siapa. Dia itu cuman bilang temennya Mega, karena yang turun saat itu cuman 1 orang datang ke rumah saya ini loh. Cuman kan posisinya udah agak gelap ya, habis bisa sih rumah saya kan masuk gang nih. Jadi nggak begitu jelas muka temennya itu. Cuman adik saya cuman bilang dia namanya Mega. Selain itu, kakak kandung Vina, Marliana, meminta polisi mengungkapkan isi chat yang sempat disampaikan tentang dugaan pembunuhan berencana. Tapi keluarga Vina hanya mendengar cerita saja dari Ibtu Rudiana, tak pernah lebih detail disampaikan bagaimana isi chat tersebut.
Keluarga Vina juga bingung dengan handphone almarhumah Vina yang sempat dijadikan barang bukti oleh polisi, tapi tidak diberikan kejelasan. Bahkan, handphone Vina masih belum kembali ke keluarganya hingga saat ini. Saya buka itu HP-nya itu, kontak itu hanya ada kontak keluarga, nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun, saat itu kan adanya BBM ya, BBM itu cuma ada satu chattingan. Dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB, katanya buat barang bukti gitu kan. Dan sampai saat ini HP pun belum di tangan kami keluarga korban, masih ada di pihak mereka. Dijatuhkan pembunuhan berencana itu kan katanya dari chattingan mereka gitu. Tapi Ibu tidak pernah tahu chattingan itu, Bu? Tidak pernah dikasih tahu, ditunjukkan secara langsung? Tidak pernah tahu, cuman dengar ceritanya aja dari mereka. Mereka itu siapa? Ya Pak Rudiana dan teman-teman. Akankah kepolisian kembali mengungkap data-data baru dan membuka kembali dari awal kasus pembunuhan Vina dan Eki? Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Sosok ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, kembali menjadi sorotan karena tidak pernah muncul ke publik. Ia diduga terlibat penganiayaan para terpidana kasus Vina pada 2016 yang lalu. Pada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Benang kusut kasus pembunuhan Vina memasuki babak baru. Pasca Peggy Setiawan menang gugatan pra-peradilan, maka konstruksi hukum kasus ini harus diurai dari awal. Tak tanggung-tanggung, Mabes Polri mengerahkan Propam dan Itwasum untuk melakukan evaluasi dan memberi asistensi menangani kasus ini. Sementara laporan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan kasus ini tetap dilakukan. Setelah melaporkan Aib dan Dede atas dugaan kesaksian palsu, tim kuasa hukum terpidana kasus Vina kali ini melaporkan ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana dibidik lantaran diduga terlibat kekerasan dan penyiksaan pada para terpidana tahun 2016 silam. Bukan tanpa alasan, sosok Rudiana tidak pernah muncul sejak kasus Vina mencuat ke publik. Hal ini membuat masyarakat berspekulasi tentang adanya hal yang ditutupi oleh Rudiana. Kita semua juga tidak mau berspekulasi apabila memang ada dugaan tindak pidana, apabila ada temuan-temuan lainnya, silakan sesuai dengan prosedur hukum. Dan kita negara hukum wajib menghormati itu. Apalagi isu-isu yang berkembang juga terhadap Ibtu Rudiana dibilang isu narkoba lah, isu lainnya lah, dan lain-lain. Itu semua saya nyatakan itu hoax ya. Sepanjang yang dituduhkan kepada yang bersangkutan itu tidak terbukti melakukan sesuatu perbuatan dugaan tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan, kita nggak boleh menuduh seseorang. Harus kita junjung tinggi atas praduga, presumption of innocence, kepada setiap orang maupun itu saksi-saksi. Meski demikian, kuasa hukum terpidana yakin bahwa Rudiana terlibat penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina. Ini kan masalah-masalah yang sudah kusut, yang sudah 8 tahun yang lalu. Kami harus urai dulu satu-satu masalahnya gitu, untuk mendapatkan apakah itu novum, apakah itu kekeliruan hakim dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami proses dugaan yang akan kami laporkan ini, yaitu bagian daripada rangkaian kekeliruan-kekeliruan yang nanti akan kami sampaikan gitu. Jadi kami dalam hal ini terus terang saja ingin membuat atau mengumpulkan bukti yang selengkap mungkin. Pihak kuasa hukum mengklaim memperoleh informasi langsung dari para terpidana. Mereka bercerita tentang kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Rudiana 8 tahun silam hingga para terpidana kasus Vina babak belur. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Praktisi hukum Pitra Romadoni menilai laporan dugaan penganiayaan oleh Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri salah sasaran dan menyalahi aturan. Sementara kuasa hukum terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyebut pelaporan dugaan penganiayaan dilakukan ke Barreskrim Polri. Karena itu Ibtu Rudiana melaporkan kasus Vina dan Eki 2016 silam atas nama pribadi, dan berikut cuplikan dialog program iNewsroom beberapa saat lalu. Etik itu mungkin administrasi prosedur ya. Kalaupun ada dugaan lainnya yang diduga oleh rekan-rekan kita tadi Jutek Bongso, itu ada dugaan penyiksaan, pemukulan dan lain-lain, itu ranahnya ke divisi Propam. Propam nanti akan memeriksa anggotanya apakah benar melakukan perbuatan itu atau tidak. Itulah kewenangan pada fungsi propos tadi gitu loh. Artinya jangan juga kita melangkahi aturan yang ada dan seolah-olah kita tidak menghargai kewenangan daripada divisi Propam. Saya kira kita sebagai warga masyarakat percaya penuh kepada divisi Propam yang menangani kasus ini, karena mereka juga sedang mendalami dalam persoalan ini. Karena kalau memang kita tidak percaya kepada divisi Propam, tentunya ini akan menjadi presiden buruk bagi rekan-rekan yang bertugas dalam divisi profesi Propam tersebut gitu. Oke, Pak Bongso, silakan. Ya. Laporan ke Barreskrim salah alamat katanya. Iya, terus nggak apa-apa. Jadi terkait dengan pemukulan itu nggak ada itu. Saya udah tanyakan langsung kepada Pak Rudiana apakah beliau itu melakukan pemukulan atau penyiksaan. Itu hoax dan fitnah. Saya nyatakan di sini. Oke. Karena beliau itu statusnya hanya sebagai pelapor dan beliau itu hanya 15 menit menanyakan kepada terpidana ini terkait dengan peristiwa tersebut dan langsung diserahkan kepada Satreskrim Polresta Cirebon ya. Jadi jangan juga kita fitnah orang lain yang. Jadi ya seperti yang kami sampaikan, kami melaporkan dugaan ya laporan palsu dan penganiayaan dan juga pemukulan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana beserta dengan tim ya. Kenapa kami laporkan secara pribadi bukan kepada Ibtu Rudiana, adalah kita laporkan pribadi Bapak Rudiana oleh karena ketika LP itu dilakukan bukan Ibtu Rudiana, Ibtu Rudiana melaporkan dengan memakai pelaporan form A ya, dia memakai dengan model B gitu ya, artinya adalah itu masyarakat biasa. Makanya kami menempuh cara itu karena dia ketika melaporkan dia memposisikan diri sebagai warga sipil. Setelah dinyatakan menang di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan saat ini mempersiapkan tuntutan ganti rugi ke Polda Jawa Barat. Tuntutan tersebut untuk mengganti kerugian Peggy yang kehilangan penghasilan selama masa penahanan. Peggy Setiawan akan memperjuangkan haknya sebagai korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Rincian besaran ganti rugi material tersebut mempertimbangkan masa penahanan Peggy selama 49 hari. Tim kuasa hukum Peggy kini tengah menghitung total nilai pasti ganti rugi yang akan mereka tuntut ke Polda Jawa Barat. Nah, kami masih hitung-hitung, ya, kami masih diskusi dengan tim penasihat hukum mengenai nominal ganti kerugian yang akan nanti diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Bandung. Ya, pertama ya mengenai material. Material ini terkait Peggy Setiawan ya yang ditahan ini kemudian kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Ya, satu hari itu Peggy Setiawan itu kerjanya 150.000 upahnya dikali 49 hari itu 7.350.000. Kemudian ada 2 unit sepeda motor yang disita sejak tahun 2016 tanpa dasar ya, itu sampai 2024. Nah, kalau kami hitung sewa satu motor sewanya 30.000 saja ya, kali 365 hari kali 8 tahun kali 2 unit sepeda motor, maka totalnya itu 175 juta ya. Permintaan ganti rugi Peggy Setiawan diantaranya yang pertama, menuntut ganti rugi karena 2 sepeda motor sempat ditahan di Polda Jawa Barat. Yang kedua, dalam 3 bulan selama terlibat penangkapan kasus, Peggy Setiawan yang bekerja sebagai kuli bangunan kehilangan penghasilan 5 juta rupiah per bulan.
Atas pertimbangan ini, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mengajukan ganti rugi sebesar Rp175 juta ke Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam, dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana Lembaga Bantuan Hukum Jakarta membuka posko pengaduan guru honorer akibat pemecatan akibat kebijakan cleansing Kadisdik DKI Jakarta. Setidaknya hingga saat ini sebanyak 107 guru honorer di sekolah negeri telah kehilangan pekerjaan. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menindaklanjuti pengaduan yang dilakukan oleh sejumlah guru honorer yang menjadi korban pemecatan atau cleansing oleh sekolah negeri di Jakarta. LBH Jakarta pun membuka posko pengaduan terhadap guru honorer yang terdampak. Hingga kini setidaknya terdapat 107 guru honorer yang tersebar di 5 kota madya Provinsi DKI Jakarta di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMP, hingga sekolah menengah atas, SMA, yang mengalami pemecatan sepihak. Ada total 107 guru honorer yang terdampak dari kebijakan cleansing yang dilakukan di beberapa satuan pendidikan negeri di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Jadi ketika itu teman-teman guru honorer datang berhimpun, kemudian kami berdiskusi terkait apa yang menjadi problem gitu ya. Dalam proses diskusi di Senin kemarin, kami melihat ada pola yang tidak beraturan gitu ya, masih sangat sporadis. Ada teman-teman yang masih bekerja, masih ada jam ngajar, kami melihat ada pola yang tidak beraturan gitu ya, masih sangat sporadis. Ada teman-teman yang masih bekerja, masih ada jam ngajar, ada juga yang sudah betul-betul tidak bekerja lagi, sudah betul-betul diberhentikan gitu oleh pihak sekolah. Dan kami menilai ini sepertinya ada dampak yang lebih meluas dan sebaran korban yang jauh lebih meluas. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaludin, membantah telah melakukan pemecatan terhadap 107 guru honorer di Jakarta. Menurutnya, 107 guru honorer tersebut ditertibkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN karena keberadaannya tanpa seleksi yang jelas serta tidak terdaftar di Dapodik. Kondisinya adalah guru honorer ini mereka mereka diangkat oleh kepala sekolah ya, dengan dibayar dengan dana BOS tanpa seleksi yang jelas ya. Dari 2017 dan bahkan 2022 pun kita sudah informasikan jangan mengangkat guru honorer ya. Nah, namun dalam prakteknya ada beberapa sekolah, kepala sekolah yang mengangkat guru honorer yang dibiayai oleh dana BOS. Lebih jauh, Budi juga menjelaskan larangan pengangkatan guru honorer oleh kepala sekolah sudah disosialisasikan sejak 2017 lalu. Terkait hal ini, pihak Disdik pun akan melakukan pemanggilan dan evaluasi kepada kepala sekolah yang masih membandel dengan merekrut guru honorer tanpa prosedur yang jelas. Dari Jakarta Pusat, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait rencana pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Sementara itu, meski masih akan dibahas lebih lanjut, namun anggaran makan siang gratis di tiap daerah bisa berbeda-beda. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait dengan rencana pemangkasan anggaran makan siang gratis dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Gibran meminta publik menunggu kepastiannya dan berencana menggelar uji coba program tersebut di Solo, Jawa Tengah pekan depan. Sudah ideal itu segitu dan sudah diuji cobakan di beberapa tempat, termasuk Solo. Hari Senin ada uji coba makan siang gratis ya. Nanti saya ajak ya hari Senin. Berarti kemungkinan tidak akan berkurang dari 15.
belum ada kepastian untuk pengurangan itu ya. Artinya selama ini uji cobanya di 15.000 ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. evaluasi dari uji coba 15.000 ini gimana Mas? Sampai saat ini jalan lancar ya, dan kita melibatkan banyak ahli fisik. 15.000 saya kira cukup ideal, tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, guru, monggo nanti silakan disampaikan ke Sama ini sudah ada, disampaikan Pak Erlangga itu belum nanti teman-teman media Solo, wartawan Solo nanti saya ajak ya uji coba minggu depan ada di Solo ya. Berarti yang disampaikan Pak Erlangga kemarin belum final Mas? Belum ada yang final ya, ditunggu dulu ya. Sebelumnya Presiden terpilih Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk mengefisiensikan pagu anggaran makan siang gratis sebesar 71 triliun rupiah, yaitu dengan menurunkan alokasi biaya dari Rp15.000 menjadi Rp7.500 per porsi. Hal ini diungkapkan ekonom Herianto Irawan usai diajak berdiskusi oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih. Mereka sudah agree on that, tapi yang menurut saya yang menarik buat saya, Bapak Ibu sekalian, adalah ini. Setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden-elek ke tim ekonominya Pak Awan untuk memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari 15.000 mungkin ke 9.000 kah, ke 7.500 kah, kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat gitu. Sementara itu, terkait dengan teknis program ini masih akan dibahas lebih detail. Anggaran makan siang gratis untuk setiap anak juga akan berbeda-beda di tiap daerah. Adapun langkah efisiensi anggaran ini juga bisa dinilai sebagai upaya baik pemerintah mendatang untuk menjaga keberlanjutan APBN. Tim Liputan iNews melaporkan. Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran menepis pernyataan yang menyebut anggaran makan siang gratis dipangkas dari Rp15.000 menjadi Rp7.500. Menurut tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Gibran, pernyataan tersebut spekulatif namun membenarkan bahwa anggaran yang disiapkan adalah Rp71 triliun. Seperti diketahui, beberapa hari ini mungkin ada informasi-informasi khususnya terkait harga daripada makan bergizi gratis itu yang diberitakan diturunkan menjadi Rp7.500. Mungkin ini adalah pernyataan-pernyataan yang sifatnya masih spekulatif dari berbagai pihak. Teman-teman semua, jadi sampai hari ini satu-satunya yang sudah bisa kita ambil kesimpulan itu baru alokasi anggaran untuk makan bergizi gratis tahun 2025. Yang sudah bisa jadi kesimpulan baru itu. Besarannya adalah 71 triliun untuk tahun 2025. Ini sudah Mas Budi juga sudah pernah sampaikan, sudah hadir waktu itu ketika Kementerian Keuangan bersama tim sinkronisasi melakukan konferensi pers. Jadi ini satu-satunya yang sudah sampai di level kesimpulan. Ya. Yang lainnya masih dalam proses. Nah, terkait dengan ketersediaan anggaran tahun 2025 nanti sebesar 71 triliun, pesan Pak Prabowo itu ada dua. Jadi ada dua pesan dari Presiden terpilih. Ya, Pak Prabowo pesannya bahwa harus memenuhi standar ketercukupan gizi. Ini syarat pertama. Jadi syarat gizinya harus terpenuhi. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
harus dioptimalkan jumlah penerima manfaatnya. Karena kan anggaran yang tersedia 71 triliun. Jadi harus kita optimalkan jumlah penerima manfaatnya. Jadi semua proses riset, semua proses kajian, uji coba, pilot project akan bersandarkan kepada dua pesan, dua arahan dari Pak Prabowo Subianto ini. Jadi seperti itu. Kebutuhan gizi itu nanti akan ditentukan oleh ahli gizi. Jadi nggak ada tuh main harga segini itu belum ada sama sekali. Angka itu belum ada sama sekali, makanya kita bingung kenapa di luar ada angka sementara kita sendiri belum punya angka. Syarat pertamanya keterpenuhan gizi, ketercukupan gizi, dan itu nanti ditentukan oleh ahli gizi. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Partai Perindo resmi memberikan dukungan kepada bakal calon Bupati Barito Timur, Arianto S. Muller, dan bakal calon Bupati Donggala, Vera Elena Laruni. Dukungan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya ekonomi rakyat dan infrastruktur. Setelah resmi mengantongi surat rekomendasi dukungan, bakal calon Bupati Barito Timur, Arianto Muller, akan langsung tancap gas mensosialisasikan program unggulannya kepada masyarakat. Mensukseskan program-program kerakyatan yang melibatkan masyarakat menjadi salah satu cara bagi Arianto Muller untuk mewujudkan visi misi dalam mensejahterakan masyarakat. Dengan program-program kerakyatan yang melibatkan masyarakat, kami yakin ini akan menjadi suatu peningkatan ekonomi kepada masyarakat, sehingga nanti seperti yang diinginkan oleh Perindo, mewujudkan Indonesia sejahtera ini akan bisa terwujud dengan baik dari daerah. Komitmen mensejahterakan rakyat, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah, juga disampaikan bakal calon Bupati Kabupaten Donggala. Ya, yang kami utamakan adalah dalam rangka pengentasan kemiskinan, karena Kabupaten Donggala yang kita ketahui bahwa dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah itu termiskin kedua dari belakang. Nah, jadi banyak hal-hal yang harus dibenahi, terutama masalah infrastruktur yang harus merata. Kemarin kita melakukan fit and proper test, ini kita sudah melihat kesamaan visi nih untuk membangun daerah. Nah, semoga dan kita harapkan ini menang sehingga kita bisa terus bersinergi untuk bisa membangun daerah tersebut. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Perindo akan bekerja keras untuk memenangkan pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Dari Jakarta, Nata Arman, Indra Okta, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Bakal calon Wakil Bupati Talaut dan bakal calon Wali Kota Ternate menerima surat dukungan dari Partai Perindo. Penyerahan rekomendasi tersebut menjadi bentuk optimisme Partai Perindo untuk memenangkan pilkada serentak 2024. Haroni Mamentiwalo menerima surat rekomendasi dari Partai Perindo untuk maju pada Pilbub Talaut sebagai bakal calon wakil bupati. Rekomendasi juga diberikan kepada Erwin Umar sebagai bakal calon wali kota Ternate. Kader Partai Perindo ini siap memenangkan pilkada serentak 2024 dan membangun daerahnya. Kami akan membangun Talaut dari segi ekonomi, karena di sana masyarakat Talaut itu mayoritas nelayan dan petani. Sehingga sektor-sektor nelayan dan dari sektor pertanian ini itu program-program yang tepat sasaran itu yang akan kami prioritaskan. Persoalan sampah dan air bersih, nah, itu mungkin dalam jangka waktu yang artinya program bisa kita kategorikan dalam program 100 hari kerja lah untuk kita tuntaskan persoalan-persoalan itu. Partai Perindo optimis para kadernya akan berjuang untuk membangun dan mensejahterakan masyarakatnya. Kemarin kita melakukan fit and proper test, ini kita sudah melihat kesamaan visi nih untuk membangun daerah. Nah, semoga dan kita harapkan ini menang sehingga kita bisa terus bersinergi untuk bisa membangun daerah tersebut. Partai Perindo melalui pengurus, kader, dan simpatisannya akan berjuang untuk memenangkan para kadernya di Pilkada Serentak 2024. Dari Jakarta, Nata Arman, Indra Okta, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, bagi Anda yang sering berjalan-jalan ke mal, ternyata mal bukan hanya jadi tempat untuk belanja, tetapi juga menyediakan layanan kesehatan terlengkap. Jadi bagi Anda yang habis belanja, kemudian cuci mata, ternyata bisa sekalian untuk cek kesehatan mental dan juga cek kesehatan fisik. Dan seperti apa informasinya, kita simak liputannya bersama.
Grand ITC Permata Hijau meresmikan pembukaan klinik kesehatan GWS Medika di lantai dasar Blok C 11 ITC Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Barat. Berbagai fasilitas kesehatan disediakan di klinik ini, mulai dari dokter umum, spesialis gigi dan mulut, radiologi, dan juga apotek. ITC Group Division Head Agnes Variati Sukiono mengatakan adanya klinik kesehatan GWS Medika sebagai layanan kesehatan lengkap bagi pengunjung dan penghuni apartemen. Dan ini satu fasilitas yang sangat bagus untuk kita semua dan juga bisa memberikan satu pelayanan kesehatan yang cepat karena berada di lingkungan ITC Permata Hijau. We are most happy to open our first clinic utama for GWS Medika here in Permata Hijau ITC, and I'm happy to see so many visitors come in on the first day of our official opening. The plan forward for Permata Hijau ITC being a clinic utama with multiple specialties, including dentistry, multiple dental specialists, including cardiology and radiology, plus of course the MCU center and GP services and pharmacy and wellness. Dengan dibukanya klinik kesehatan GWS Medika diharapkan dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan pengunjung ITC Permata Hijau secara menyeluruh. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, kehadiran kendaraan listrik terus menarik minat masyarakat. Kini hadir sebuah truk listrik yang memiliki teknologi canggih serta mudah dalam perawatan. Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS kembali digelar di Ice BSD City, Tangerang Selatan, Banten pada 18 hingga 28 Juli 2024. Pada GIAS tahun ini, Mitsubishi Fuso meluncurkan e-Canter, truk listrik dengan teknologi canggih yang berfokus pada kualitas, kenyamanan, daya tahan, dan keamanan. Truk listrik e-Canter dilengkapi dengan baterai ukuran M tipe lithium ferrofosfat berkapasitas 83 kWh yang mampu menempuh jarak 140 km. Selain itu, e-Canter juga dilengkapi dengan teknologi Excel yang menggabungkan fungsi gardan, gear, motor, dan inverter yang membuat perawatan lebih mudah dan efisien. Well, they will love it because it's very easy to drive, it's very quiet, it's very efficient, it is clean, it has no diesel emissions, and most important, it's a Mitsubishi Fuso, so customers can enjoy one of the largest network in the country. So peace of mind on reliability, on maintenance and support and service. So you get the new technology, latest LFP battery technology combined with the heritage of a very strong and powerful brand in the market in Indonesia. Untuk tahap awal, e-Canter ini akan kita pasarkan hanya di wilayah Jabodetabek. Karena memang tadi target dari konsumen dari e-Canter ini adalah untuk daerah di perkotaan yang sektor bisnisnya adalah logistik. Jadi kalau logistik, perkotaan utamanya adalah di wilayah Jabodetabek. Jadi itu yang jadi target awal kita. Setiap pembelian truk listrik e-Canter akan mendapatkan garansi lengkap dan panjang hingga 6 tahun atau 180.000 km. Selain itu, konsumen juga akan mendapatkan servis gratis selama 5 tahun. Dari Tangerang Selatan, Banten, Muhammad Zulhilmi, Rama Ramadona, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang belum punya rencana untuk berakhir pekan, mungkin Anda bisa mencoba ke Sulawesi untuk menikmati keindahan matahari terbenam di anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan dengan berlayar bersama kapal pinisi, menjadi destinasi favorit di Kota Angin Mamiri. Wisata bahari itu masif dipromosikan pemerintah Kota Makassar untuk memikat wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.
Berlayar bersama kapal pinisi berkeliling pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan menjadi destinasi baru menikmati senja di kota yang dijuluki angin mamiri ini. Dua kapal pinisi pemerintah Kota Makassar, KLM Adama dan KLM Tungguma, bersama sejumlah kapal pinisi swasta siap mengantarkan pengunjung. Sailing kapal pinisi ini menjadi bagian dari Wujud Makassar Kota Festival Tepian Air yang baru saja di-branding melengkapi branding Kota Makan Enak. Wisata bahari ini masif dipromosikan pemerintah Kota Makassar untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, kerap menggunakan kapal pinisi untuk menjamu tamu dari luar negeri maupun tokoh nasional. Salah satunya tim Research on Improving System of Education RISE dari Australia dengan berlayar menggunakan kapal pinisi di Laut Losari. Ini menjadi standar bagi kita memperkenalkan kota kita. Dengan demikian mereka sangat impress, mereka sangat memorable, mereka sudah sampaikan. Dia bilang ini memorable, dia tidak pernah akan lupakan. Dan tentunya itu menjadi branding Makassar yang sangat baik. Kita punya dua finisi dan seluruh finisi yang ada 7 finisi yang ada di sini. Di akhir perjalanan, pengunjung akan disuguhkan pesta kembang api dengan hiburan menarik, menyanyi dan berjoget bersama sehingga membuat kesan lebih menyenangkan selama berlayar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, kembali di Anies Pagi bersama saya Cika Multazam dan rekan Galuh Pandu. Kita ke informasi berikutnya. Adanya pembaruan keamanan pada Microsoft Windows telah mengakibatkan gangguan sistem di banyak negara. Ya, gangguan yang disebut the blue screen of death juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejumlah maskapai terpaksa melakukan pelayanan check-in secara manual untuk melayani penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Imbasnya terjadi antrian panjang penumpang. Sebetulnya jujur baru tahu infonya itu di bandara ini karena melihat antrian juga panjang banget. Jadi kayaknya mungkin memang karena ada gangguan juga kurang paham detailnya seperti apa. Tapi sudah dapat informasi dari maskapai? Belum. Kalau terkait gangguan Microsoft itu tidak ada info. Yang diinfokan hanya delay-nya bahwa ada keterlambatan penerbangan diundur 20 menit. Sementara itu, PT Angkasa Pura II memastikan sistem teknologi dan informasi milik PT Angkasa Pura II di 20 bandara berjalan normal. Adapun gangguan sistem IT saat ini hanya dialami beberapa maskapai. Bahwa sistem IT milik PT Angkasa Pura II di 20 bandara saat ini berjalan dengan normal serta berfungsi dengan baik dalam melayani operasional penerbangan dan melayani penumpang pesawat. Adapun gangguan sistem IT sebagaimana yang tengah terjadi di sejumlah negara saat ini dialami sistem IT milik beberapa maskapai. Sejalan dengan gangguan sistem IT ini yang dialami beberapa maskapai, AP2 bersama maskapai terkait menjalankan sejumlah penyesuaian dalam memproses keberangkatan penumpang pesawat. Antara lain, proses check-in penumpang pesawat dilakukan dengan manual oleh personil maskapai, khusus bagi maskapai yang mengalami gangguan sistem IT. Sejumlah laporan menyebutkan gangguan disebabkan pembaruan perangkat lunak Microsoft. Komputer yang menggunakan sistem operasi Windows 10 dilaporkan mengalami crash dan menampilkan blue screen of death setelah pembaruan untuk produk keamanan yang disediakan oleh perusahaan CrowdStrike. Blue screen